Selamat datang dan hadapilah saya. Saya juga punya Oppo Watch X terlalu banyak dan saya akan membahas unboxing beserta melihat sekilas jam tangan ini dan juga spesifikasinya. Jadi mari kita langsung mulai. Kita memang punya pull tab di bagian belakang. Ya, itu dia. Anda hanya perlu menarik bagian ini dengan perlahan dan hati-hati. Pastikan untuk menariknya keluar sepenuhnya dari posisinya saat ini. Saya tidak yakin yang mana tombol powernya, jadi kamu tahu saya akan menahan keduanya saja. Salah satunya pasti akan menyalakannya. Nah, berhasil. Mari kita letakkan benda ini di samping dulu untuk sementara waktu agar kita bisa melihat apa saja lagi yang ada di dalam kotak ini. Jadi kita menemukan beberapa dokumen penting di sini dan ini dia semua isinya. Kita dapat menemukan panduan memulai cepat yang komprehensif, panduan keselamatan yang penting, dan juga kunci-kunci. Pada dasarnya beberapa barcode yang sangat berguna. Dan di sini kita mendapatkan sebuah kabel konektor tipe A ke tipe C yang sangat berguna dan serbaguna, serta sebuah charger atau pengisi daya yang praktis dan bisa dilepas pasang dengan mudah untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Jadi ini desain yang keren. Pada dasarnya ini menggunakan tipe C biasa di sini dan saya bisa mengisi dayanya, yang juga membuatnya sangat mudah dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Misalnya jika kamu bepergian atau apapun, yang kamu butuhkan hanyalah membawa satu charger saja, atau bahkan bisa mencolokkan ini dan mengisi daya saat bepergian, misalnya dari ponselmu. Jadi kamu bisa menggunakan kabel tipe C ke tipe C, colokan salah satu ujungnya ke perangkat misalnya ponsel, dan kamu bisa langsung mengisi daya perangkatmu, atau dalam hal ini jam tangan. Sekarang konstruksinya tampak sangat kokoh, itu memang ada bobotnya. Kami memiliki mahkota yang berputar dengan tampilan yang sangat responsif. Gila, itu sungguh bagus. Jadi itu salah satunya. Layar di sini sedikit lebih kecil dengan bezel yang menurut saya cukup berukuran untuk jam tangan seperti ini. Jadi kita punya layar 1,32 inci dengan resolusi yang sangat tajam, yaitu 466 kali 466, yang pada dasarnya menempatkannya. Sebenarnya saya tidak punya data kerapatan pikselnya di sini, tetapi ini akan menjadi salah satu yang tertinggi, mengingat ini adalah layar yang lebih kecil, namun tetap menggunakan resolusi layar yang sama seperti beberapa jam tangan yang jauh lebih besar. Jadi lanjut, perangkat ini sendiri ditenagai oleh Snapdragon W5 Gen 1, dilengkapi dengan baterai 354 mAh dan hadir dengan penyimpanan 32 GB serta RAM 2 GB. Jadi ini adalah spesifikasi standar untuk sebuah jam tangan seperti ini. Sekarang satu hal yang belum saya sebutkan adalah layarnya. Jadi ini adalah layar AMOLED dengan tingkat kecerahan 1000 nits. Jadi layarnya bisa sangat terang, tidak seterang ponsel itu sendiri. Nah, jadi misalnya seperti Samsung S25 bisa mencapai sekitar 3000 nits, jauh lebih terang daripada ini, tapi 1000 nits seharusnya sudah cukup baik untuk melihat tampilan jam ini di bawah sinar matahari langsung. Selain itu, untuk harga kita melihat label harga sekitar 220 euro, dan itu saja. Satu hal lagi, informasi yang saya dapatkan ini saya ambil dari GSM Arena. Mereka cukup baik dan dapat diandalkan dalam menampilkan informasi ini dengan cara yang rapi dan terorganisir daripada harus repot-repot mencari di situs web pabrikan. Biasanya informasinya tersebar di mana-mana dan banyak yang kurang, sedangkan ini adalah cara yang lebih baik. Tapi salah satu hal yang kurang di sini adalah informasi tentang daya tahan baterai. Jadi saya akan cepat-cepat mencari informasi itu karena salah satu hal menarik adalah OnePlus atau Oppo Realme, lebih tepatnya Oppo dan N1 Plus, telah membuat jam tangan yang sama. Sebenarnya mereka adalah perusahaan yang sama dan ada OnePlus Watch, saya rasa yang ketiga yang punya daya tahan baterai sangat-sangat baik, dan kemudian jam tangan Oppo, saya rasa Oppo Watch yang mereka buat itu persis sama dengan OnePlus One. Jadi kedua perangkat ini pada dasarnya sama persis dan keduanya memang memiliki daya tahan baterai yang benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, saya sangat penasaran bagaimana perbandingan kinerja kedua perangkat ini. Meskipun layarnya memang terlihat lebih kecil, tapi baterainya juga pasti berukuran lebih kecil. Tampaknya kita akan segera melihat apakah asumsi itu benar dengan menguji fitur-fitur berikut secara mendalam. Oh, oke, saya tadi sempat bingung dengan tanda asterisknya.
sangat ragu ini benar. Biar saya cek dengan cepat. Jadi ternyata di situs web resmi Oppo saya menemukan informasi ini. Oke, saya sudah menemukannya. Ini adalah mode hemat daya. Di mode hemat daya hanya dengan Bluetooth, pemantauan tidur, dan olahraga luar ruangan. Saya rasa memang itu yang disediakan. Seperti itulah seharusnya mode hemat daya bekerja. Sebenarnya ini sangat tidak jelas, jujur saja, tapi Anda bisa mendapatkan daya tahan baterai hingga 7 hari dengan fitur-fitur berikut. Dan seperti yang saya bilang, fiturnya adalah Bluetooth, pemantauan tidur, dan olahraga luar ruangan, tapi mereka tidak benar-benar menyebutkan berapa daya tahan baterai tanpa mode hemat daya, karena demi Tuhan, tidak mungkin kamu akan menjalankan ini dalam mode hemat daya terus-menerus. Jadi, sebenarnya akan sangat membantu dan memberikan gambaran yang lebih jelas serta komprehensif kalau kita benar-benar tahu dan memahami secara mendalam berapa sih sebenarnya daya tahan baterai yang sesungguhnya, terutama ketika perangkat tersebut digunakan di luar mode hemat daya atau mode khusus lainnya. Ini adalah informasi yang sangat krusial dan luar biasa penting untuk pengguna. Jadi yang satu ini sama sekali tidak memberikan informasi yang saya butuhkan atau inginkan, sehingga saya benar-benar kesulitan dan sedang mencoba mencari tahu semua informasi penting yang relevan. Saya hanya ingin tahu entah mengapa berapa sebenarnya daya tahan baterainya di sini, karena itu adalah spesifikasi yang sangat krusial bagi saya. Saya telah mencoba mencari dimanapun yang saya bisa, di setiap sudut dan celah, di setiap situs web dan manual yang benar-benar bisa memberi saya informasi spesifik dan akurat ini. Namun sejauh ini hasilnya nihil dan sangat membuat frustrasi. Jadi mungkin saya akan jeda videonya dan mencari info ini, karena mungkin saya benar-benar harus mencari informasi di sebuah foto sialan, karena itu cara terbaik untuk mencari info dari foto. Jadi saya akan kembali setelah saya menemukan sesuatu atau kemudian tidak menemukan sesuatu. Oke, jadi saya menemukannya di bagian info lanjutan apapun. Jadi untuk penggunaan standar dalam mode pintar, daya tahan baterainya mencapai 60 jam. Untuk penggunaan berat dalam mode pintar mencapai 36 jam. Dan daya tahan baterai dalam mode hemat daya, seperti yang saya sebutkan, pengisian cepat 7 hari, pengisian daya 10 menit. Tunggu, 10 menit terisi daya hingga 24 jam. Apa? Apa-apaan ini? Apa pengisian daya selama 10 menit untuk penggunaan normal hingga 24 jam dan pengisian daya hingga 100% dalam waktu sekitar 1 jam. Oke, ini cara penulisan yang paling aneh yang pernah saya temui. Jadi 10 menit akan membuat Anda hidup 24 jam, yang mana itu benar-benar gila dan itu sangat bagus. Jadi hingga 100 jam dalam waktu sekitar 1 jam. Jadi ternyata Anda hanya perlu mengisi daya perangkat selama sekitar 1 jam untuk mendapatkan 100% penuh. Dan bahkan 10 menit saja sudah memberi Anda waktu penggunaan yang sangat lama. Jelas bisa bertahan hingga 1 hari. Sekarang satu hal yang tidak disebutkan di sini adalah soal hingga 24 jam itu. Mereka tidak memberitahu Anda berapa persen, mereka hanya memberitahu berapa jam, yang sebenarnya tidak berarti apa-apa, karena ya, saya mungkin bisa mengisi daya selama 10 menit lalu mengaktifkan mode hemat baterai dan mendapatkan 7 hari 24 jam dari 7 hari itu. Sekarang itu tidak terlalu mengesankan. Sekarang 24 jam dari 36 jam. Nah, itu tampaknya sedikit lebih mengesankan. Jadi tidak disebutkan mode mana yang dimaksud di sini, tidak tahu apakah ada tanda bintang yang merujuk pada informasi itu. Jadi secara umum itu berarti Apple, tetapi yang tidak berarti apa-apa adalah kenyataan bahwa 100% dicapai dalam waktu sekitar 10 menit atau 1 jam. Maaf. Jadi ya, sekarang satu hal lagi yang tidak saya sebutkan adalah versi yang saya miliki. Di sini hanyalah versi standar seperti baja tahan karat, tetapi ada satu lagi yang tampak lebih feminin dengan tampilan seperti kulit putih dan emas mawar. Emas mawar yang kita lihat ini sebenarnya adalah baja tahan karat berkualitas tinggi yang telah dilapisi dengan lapisan emas mawar asli. Lapisan emas mawar ini bisa berupa 20 karat atau bahkan 2018 karat, memberikan tampilan yang sangat mewah dan otentik. Jadi meskipun bagian dalamnya adalah baja tahan karat, permukaannya benar-benar terlihat seperti emas murni, dan ini membuatnya tetap terlihat sangat menarik dan berharga. Saya juga merasa perlu untuk memeriksa satu hal penting, yaitu apakah ada perbedaan harga yang signifikan antara emas mawar asli dan yang berlapis ini. Dan setelah melakukan pengecekan, ternyata tidak ada perbedaan harga yang mencolok, yang cukup mengejutkan dan memuaskan. Jadi kedua harganya sama.
casing baja tahan karat yang sangat indah dan berlapis emas mawar 18 karat itu sebenarnya hanyalah pekerjaan pengecatan warna emas 18 karat yang cermat dan teliti. Karena saya benar-benar ragu bahwa harga jualnya akan sama persis antara baja tahan karat biasa yang standar dan baja tahan karat yang dilapisi dengan emas murni 28 karat yang sangat berharga. Jadi mungkin ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Tidak terlalu ingin membahasnya di sini. Jadi saya tidak akan membahasnya lebih jauh. Seharusnya bukan tugas saya untuk mencari tahu hal ini. Sebenarnya seharusnya tugas sebaliknya untuk benar-benar membuat informasinya sangat jelas. Tapi ternyata mereka gagal dan perbedaan harga atau keberuntungannya tidak ada. Ini terasa agak aneh mengingat yang satu benar-benar menggunakan emas, yang satu tidak, maksudnya yang satu tidak, tapi harganya persis sama. Sekarang ada satu hal lagi yang ingin saya soroti dari segi desain yang terasa agak aneh. Jika Anda melihatnya dari samping, area tempat layar berada memiliki semacam tonjolan yang aneh. Jadi terlihat seperti memperpanjang bezel untuk menyesuaikan dengan kaca, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Jadi bagian ini menonjol keluar dari sisa bodi, jadi Anda bisa melihatnya dengan jelas di sini. Jadi ya, satu hal lagi yang belum saya bahas adalah kualitasnya di sini. Jadi jam tangan ini terasa kokoh seperti yang Anda harapkan dari baja tahan karat yang benar-benar solid. Tali jamnya terasa nyaman saat disentuh. Tali ini lembut tapi juga tidak terlalu melar. Seperti yang bisa Anda lihat, talinya menggunakan gesper tradisional meskipun ukurannya lebih kecil. Jarak antar lubangnya di sini sangat kecil. Saya lupa persisnya apa, tapi saya punya ekstensi yang memungkinkan Anda memakai ukuran 7 atau berapapun. Dan saya rasa ini yang 20 mm dan kita bisa membandingkannya. Anda bisa melihat dengan jelas bahwa milik saya memanjang sedikit lebih jauh dari yang lain. Tunggu, sebenarnya cahayanya kurang di sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi Anda bisa lihat di mana ibu jari saya berada, posisinya sudah sejajar dengan benar, dan Anda bisa lihat bagian kulitnya agak keluar di sini. Jadi misalnya saya punya yang 20, jadi ini mungkin sekitar 18 mm. Tapi intinya itu saja. Sepertinya ini jam tangan yang solid dengan daya tahan baterai yang cukup baik untuk ukurannya. Dan ya, itu saja. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.